Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, kajian Ahad malam pimpinan ranting Muhammadiyah Mangunharjo yang saya hormati, terutama pada malam hari ini ada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita yang teramat banyak. Bahkan seandainya kita berhitung nikmat itu, ya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya kita wajib bersyukur, mensyukurinya, dan semoga dengan bersyukur itu adalah hal yang terbaik bagi kita, baik kita ini selama di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan jalan lurus kepada umat manusia. Dan sekali lagi semoga kita adalah bagian umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, akan menjadi penerang kita di hari akhir nanti. Bapak-bapak semuanya, langsung saja kita lanjutkan untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu kajian HPT di malam hari ini. Ya, ini ada sedikit menyampaikan. Jadi pesan dari PCM, mewakili saja pesan dari PCM terkait dengan bantuan beras dari Kementerian Perdagangan. Terima kasih dan semoga tersampaikan kepada saudara-saudara di sekitar sini yang membutuhkan. Ya, terima kasih kepada yang memberikan kepada kita, dalam hal ini pemerintah, dan semoga ini bisa membangkitkan efek sampingnya, itu membangkitkan gairah untuk untuk ngaji lah dan sebagainya. Gitu. Kita lanjutkan kemarin iman kepada Rasul, sekarang iman pada hari kemudian. Kalau di buku itu, di HPT itu halaman 20 ya. Iman pada hari kemudian, al-imanu bil yaumil akhir. Ya. Yajibu alaina an nu'mina bil yaumil akhiri wa mastamala alaihi min kharabi hadzal awalimi wa ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawatara minal ba'ts wan nash wal hisab wal jaza. Ya. Kita wajib percaya tentang adanya hari akhir dan segala yang terjadi di dalamnya, tentang kerusakan alam ini, serta percaya akan hal-hal yang diberitakan oleh Rasulullah dengan riwayat mutawatir tentang kebangkitan dari kubur, pengumpulan di mahsyar, pemeriksaan, dan pembalasan. Jadi jamaah rahimakumullah, mau tidak mau, ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang memegang agama kita dengan benar, dengan yakin, ya kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada. Hari akhir itu ada. Jadi hari akhir itu bagian dari hal gaib. Artinya bahwa ini belum kita ketahui, belum kita ketahui. Nah, itu yang wajib kita percaya, sebagaimana di awal surat Al-Baqarah itu. Ya, kita harus percaya pada hal-hal yang gaib. Salah satunya ya hari akhir ini. Kita belum tahu gitu. Lek pengen tahu ya nunggu gitu loh. Mati dulu, kemudian nanti di alam barzah. Jadi setelah alam barzah selesai, gitu, setelah nanti trompet sangkakala dibunyikan, itu tanda hari kiamat itu ya baru kita nanti akan tahu. Karena di alam kubur atau alam barzah itu ya alam penantian. Menanti apa? Ya menanti sampai di hari kiamat nanti. Jadi alam barzah itu bukan lantas kemudian sudah otomatis dihisab, ya tidak, belum. Ya hanya menanti saja di sana. Jadi menanti bagi orang-orang yang sudah meninggal untuk kemudian menunggu sampai di hari kiamat nanti. Nah, ini bagian yang harus kita percayai. Ya.
Jadi nanti sebagaimana yang disampaikan ini, jadi tentang kebangkitan kubur. Jadi nanti setelah menunggu, nanti kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah. Dibangkitkan lagi. Setelah dibangkitkan itu ya kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian nanti ada hisab. Jadi, hisab itu ya namanya saja hisab. Hisab itu kan dihitung ya. Ya hari penghitungan dihitung. Hitung apa? Amalan kita. Baik dan jeleknya itu seberapa. Jadi ya ini amalan-amalan yang kita lakukan di bumi. Jadi, makanya ada satu hadis ya, hadis satuan itu yang menyampaikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang atau sawah menuju akhirat. Nah, bagaimana kita nanti akan di akhirat itu akan panen? Ya mestinya ladang atau sawah kita itu ya kita tanami dengan tanaman-tanaman yang baik-baik. Kita openi tanaman kita dengan cara yang baik. Ya, bagaimana lah kalau jenengan-jenengan ini kan ibaratnya yang dunianya itu dunia pertanian tahu ya. Piye carane ben panenku iki kok ora gagal. Panen itu nanti agar menghasilkan yang banyak. Syukur-syukur pamane tanggane iki oleh 2 ton, edewe 5 ton gitu ya. Gitu. Bagaimana caranya? Ya sing mempeng berarti gitu kan. Mempeng lek ngopeni, ngerabuk dan sebagainya. Jadi, kalau ada teknologi-teknologi baru ya digunakan. Ya, sebagaimana kita itu ya artinya di dunia ini adalah ladang untuk mencapai di akhirat. Jadi akhirat itu akan kita dapatkan itu apa yang telah kita lakukan di dunia. Yang kita dapatkan. Ya caranya gimana? Ya mempeng apa ya? Mempeng kabeh gitu loh. Kabeh itu apa? Ya di akhirat itu apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah amalan kita, baik itu ibadah-ibadah mahdhah, artinya ibadah-ibadah yang kemudian sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, rukun dan sebagainya itu, dan ghairul mahdhah. Ghairul mahdhah itu lebih banyak ke sosial, ibadah-ibadah sosial. Jadi ibadah yang urusannya kita langsung kepada Allah, dan ibadah yang urusannya kita kepada sesama manusia atau sesama makhluk, bahkan tidak manusia. Nah itu nilai kita. Nilai kita nanti yang ditimbang itu. Puasa kita luar biasa gitu, gak tahu bolong. Kemudian puasa sunnah kita ya kita lakoni. Tapi cowok yang tonggo. Nah artinya ada tetangga yang membutuhkan saja kita nggak ngasih lah. Apa itu kemudian nanti akan dijamin surga? Nah kalau di beberapa hadis maupun di Quran, ya itu Islamnya nggak sempurna. Ya pasti di sana nanti juga akan ada hari pembalasan. Tonggone luwe yo. Tonggone luwe dijarne. Jadi kata Rasul kan bukan dari umatku yang mana ia itu kekenyangan, tidur nyenyak, tetapi tonggone kuwi keluwen. Nah, itu. Jadi agama kita tuh membahasnya sampai di sana. Atau pernah ada satu hadis yang menyampaikan ada seorang wanita tunasusila gitu, yang masuk surga gara-gara dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan. Ini kan bahwa menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa agama kita itu luar biasa. Tidak hanya urusan-urusan ilahiyah, artinya urusan kita kepada Allah, ngurusi sholat, ngurusi anu gitu, enggak. Seolah-olah lewat sholatnya api, artinya sregepnya masjid, kemudian posone juga gak tahu bolong itu selesai, enggak selesai, ternyata belum selesai dengan itu. Belum selesai dengan itu. Ini semuanya ditentukan ketika kita di dunia. Yang kan Rasulullah saja melarang ketika berperang kita itu kemudian merusak rumah ibadah agama lain. Kemudian merusak lingkungan. Tidak diperbolehkan kita itu kemudian memporak-porandakan tumbuh-tumbuhan. Itu kan luar biasa. Itu agama mana yang kemudian mengatur itu dan kemudian bisa diaplikasikan. Jadi sekolah tempat saya itu menerima adiwiyata lingkungan hidup. Jadi sebetulnya program-program yang sekarang ada itu sejak zaman Rasulullah itu sudah ada gitu. Yang dikembangkan sekarang itu sejak zaman Rasulullah sudah beliau sampaikan kepada umatnya. Sudah sampaikan kepada umat. Bahkan kita ketika kencing aja tidak boleh kencing di lubang tempat binatang mukim.
Itu kan luar biasa itu. Nah, ini sebenarnya kepada generasi-generasi muda kita, ya kepada anak-anak kita, kalau saya jadi guru ya, saya sampaikan kepada murid-murid, bagaimana kita tuh juga punya welas asih kepada makhluk selain manusia juga, tidak hanya sekedar hanya manusia, tapi makhluk selain manusia. Ini nanti akan ada imbasnya, akan berdampak ketika nanti kita juga dihisab di hari kiamat. Ya, dihisab ini menjadi amalan kita. Ya, kita harus membiasakan, bahkan kepada semut pun gitu. Nah iso gitu ya, dilangkai orang sampai dideki gitu. Ibaratnya begitu ya, betul. Jadi ada binatang apapun, kecuali kalau memang binatang-binatang yang oleh Rasulullah disampaikan untuk dibunuh. Contoh ketika kita tuh ada ular yang berbahaya untuk kita, ya kita bunuh ya. Wong itu berbahaya gitu. Jadi begitu. Tetapi memang pada kondisi-kondisi tertentu yang saya lihat sekarang itu ya. Ada, saya kemarin itu ke Jogja itu ada beliau itu sudah orang yang menurut saya secara ekonomi luar biasa. Pecinta lingkungan. Dia itu minumnya air hujan. Saya itu belajar minum air hujan ini. Air hujan tuh minumnya tuh, karena lebih sehat daripada air-air begini. Jadi air itu ditampung itu kemudian dimasukkan ke bumi lagi. Air dari rumahnya itu nggak dibuang, dimasukkan lewat yang namanya sumur resapan itu, membuat begitu. Sebagian ditandon untuk diminum, anaknya itu kuliah di Jepang. Gitu. Jadi ketika ada belakangnya itu masih Bambrongan yang disulap menjadi tempat rekreatif. Itu kalau ada ular gitu loh. Pernah beberapa hari sebelum saya datang tuh ada ular besar itu. Ditangkap. Nah, beliau kan juga membuat semacam pancingan dan kawit. Ada apa namanya kolamnya dan sampingnya itu ada sungai. Itu ya nggak dibunuh itu. Karena menurut beliau itu ini nggak berbahaya. Disuruh meletakkan agak jauh lah di sawah lah gitu. Jadi dikembalikan lagi ke habitatnya. Luar biasa itu. Jadi ini apa namanya beberapa kelompok memang ada begitu. Ini ya bagian yang menurut saya di agama kita juga diajarkan. Kita tuh punya rasa kasih kepada sesama makhluk. Tidak lantas tidak lantas kita semena-mena gitu. Kecuali sekali lagi yang memang oleh Allah disunahkan untuk kita bunuh. Kecuali begitu. Entah karena binatangnya sendiri atau entah karena memang dia nanti akan membahayakan atau tidak kepada manusia. Jadi itu jamaah rahimakumullah, ini masalah iman kepada hari kemudian, masalah hisab. Jadi jangan sampai meremehkan. Kalau pada masa-masa saya sekolah dulu, apalagi masa kecil ya, kadang-kadang kan ada pameo yang kita ucapkan. Alah, engko lek neng akhirat ditakokne jari sapa gitu. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun itu. Sekecil apapun yang kemudian kita lakukan itu pasti diminta pertanggungjawaban. Sekecil apapun. Ya kalau ini sesuatu yang jelek gitu loh. Ibaratnya melakukan kejelekan itu cuma 1 detik itu. Ya nanti di sana juga ada pembalasannya. Melakukan kebaikan 1 detik, ya nanti di sana juga ada pembalasannya. Apapun yang kita lakukan, seberapapun yang kita lakukan, entah itu beratnya, entah itu lamanya, entah itu apapun ukurannya, ya nanti juga ada ukuran di sana. Jadi ada ukuran di sana. Ya. Saya mungkin sudah menyampaikan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis gitu, menjadi orang yang bangkrut. Ya, itu. Jadi ada hadisnya. Jadi ada seorang yang dia itu oleh Allah itu sudah mau dimasukkan di surga karena catatannya itu baik. Ini banyak yang protes itu. Ada orang yang protes karena dulu pernah didolimi. Ya Allah, saya protes. Ini si fulan jangan dimasukkan surga karena saya dulu pernah didolimi gitu. Ya. Akhirnya dikurangi, benar gitu ditanya. Ternyata itu benar, dikurangi pahalanya. Ternyata enggak, yang protes itu enggak hanya 1, banyak gitu. Sampai habis pahalanya, karena habis pahalanya dikurangi gak iso, akhirnya apa? Dosanya orang yang protes itu diberikan ke si fulan ini tadi, gak sida mlebu surga karena sudah habis pahala kebaikannya. Akhirnya kejelekan orang ditimpakan ke dia, akhirnya dia masuk neraka. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut. Ini masalah di hari nanti, di hari akhirat nanti tentang
apa namanya, timbangan ya, tentang timbangan, tentang hisab di hari akhir. Makanya ini mestinya menjadi penyemangat bagi kita. Penyemangat apa? Ya itu tadi, bahwa kita mumpung di dunia ini, artinya Allah masih memberikan waktu kepada kita, masih memberikan umur, masih memberikan kesehatan. Ya sebaik mungkin, sebanyak mungkin kita akan kebaikan. Jangan sampai nanti kita akan menjadi orang yang akan menyesal gitu di hari akhir. Kemarin ketika ada pendampingan gitu, saya by Zoom itu diceritakan, kalau tidak salah di Australia ada orang Muslim kebetulan. Beliau itu dinyatakan umurnya tidak lama lagi. Beliau orang yang sangat kaya, saya lupa namanya. Nah, ketika itu kemudian beliau itu mewakafkan semuanya, hampir semua hartanya, diwakafkan. Sampai kemudian sekitar sebelum pandemi itu beliau meninggal. Akhirnya meninggal, walaupun mungkin tidak sesuai dengan taksiran dokter, tapi akhirnya meninggal. Jadi ya beliau mungkin sudah, walaupun masih di alam barzah, sudah merasa nyaman. Karena apa? Karena hasil dari tangannya yang banyak itu ya sudah beliau wakafkan, beliau sampaikan. Ya sebetulnya apa harta yang hakiki itu ya begitu itu. Yang kemudian kita infakkan itu harta yang hakiki. Artinya yang nanti akan menemani kita sampai di hari akhir itu. Ya, makanya sekarang kita mulai timbang itu. Katakanlah ini berapa persen yang sudah kita infakkan. Ya, berapa persen yang kita infakkan untuk kebaikan. Kalau menyitir perkataan ya, Mbah Yai Sahal itu yang mendirikan Pondok Gontor itu. Itu kan kalau ngendikan itu bau bondo pikir lek perlu sak nyawani pisan. Jadi untuk ngopeni Gontor di awal itu ya, untuk ngopeni umat, untuk ngopeni pendidikan Islam, untuk agar Islam itu menjadi jaya, itu semuanya dikerahkan. Tenaga, bau, bondo, duit, pikir, utek, nek perlu sak nyawan. Jadi sampai sebegitu. Yang ngopeni yang lainnya itu istrinya. Jadi istrinya itu masak untuk santri. Jadi masak sendiri itu kadang untuk santrinya itu. Adol kambil karena punya kambil banyak. Jadi ngopeni si istri itu, untuk ngopeni juga membantu Mbah Sahal itu sampai seperti itu. Pada masa Belanda beliau dicari-cari londo. Ada masa PKI lah, kalau jenengan lihat-lihat di yang itu sejarah itu dicari, diluruk oleh PKI dengan adiknya itu, dengan Yai Zarkasi itu, sampai minggir di ke timur itu. Jadi di sana tuh ada Langgar Sahal, itu saya lupa namanya desanya. Itu karena beliau dirikan di situ ketika mengungsi. Ya, jadi sampai sak nyawa-nyawan itu untuk menegakkan Islam, karena sudah mau dibunuh oleh PKI juga. Kemudian Gontor sudah mulai bagus gitu, mulai berjalan, kemudian mendirikan Institut Pendidikan Darussalam itu, IPD. IPD itu mendirikan itu beliau sudah menjelang, kalau tidak salah, kalau saya punya rekaman itu sudah menyampaikan, itu sudah mau wafat. Luar biasa. Jadi sampai pada usia katakanlah di penghujung usia pun itu masih semangat untuk. Nah ini, jadi ini jamaah rahimakumullah, jadi hal-hal yang kemudian harus kita ikuti untuk menjadi orang yang ngopeni gitu, ngopeni kita gitu. Ngopeni kita itu kan juga ngopeni umat akhirnya. Tidak mungkin orang yang kemudian dalam beragama itu baik, lingkungannya jelek, itu tidak mungkin. Atau membiarkan lingkungannya jelek, itu tidak mungkin. Pasti mesti lingkungannya baik.
Ya, pasti enggak. Kalau tidak dia yang membawa kebaikan, ya berarti dia yang terbawa kejelekan, kan begitu. Ya, begitu. Jadi inilah tantangan-tantangan memang. Ya itu tadi. Adunya mazraatul akhirah. Bagaimana kita menanam ini, menanami sawah-sawah kita, menanami ladang-ladang kita, agar nanti akan menjadi baik tumbuhannya. Kita nanti akan memanen dengan panenan yang baik. Ya, harta-harta kita, amalan-amalan kita itu yang nanti akan kita bawa kebaikan itu. Apapun itu, apapun yang kita bisa, apapun yang kita bisa. Jadi ketika Allah kemudian memberikan cobaan kepada kita, entah itu sakit, entah itu hal-hal yang lain, atau bahkan katakanlah cacat tubuh kita, itu bukan menjadikan kita ini menjadi lemah mestinya. Ya itulah Allah memberikan cobaan pada kita. Ya mestinya, ya teorinya gitu. Mestinya ya kita bangkit. Mestinya kita juga bisa bangkit karena memang Islam itu sudah mengajarkan kepada kita melalui Rasul, melalui nabi-nabi sebelumnya. Ya, semua penderitaan itu ya cobaan. Semua penderitaan cobaan. Jadi bukan kemudian menjadi alasan bagi kita itu tidak produktif. Tidak produktif. Wala ta'yasu mirrauhillah. Jadi kita itu jangan sampai kemudian patah semangat dari rahmat Allah. Janganlah kita tuh kemudian menjadi loyo, janganlah kita tuh menjadi putus asa. Ya semuanya itu rahmat ya. Kasih sayang Allah kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita. Sejauh mana kita ini bisa mengoptimalkan yang ada dalam diri kita. Sakit dan sebagainya itu kan kalau kita bisa bisa menerima dengan kesabaran itu kan akan meluruhkan dosa-dosa kita. Akan meluruhkan dosa-dosa kita. Jadi orang mukmin itu yo enak sekali. Menjadi orang mukmin itu serba kepenak, sarwa kepenak. Ketika diberikan cobaan, dia akan bersabar. Ketika diberikan kesenangan, dia akan bersyukur. Hanya dua itu, sabar karo syukur. Sabar, syukur, ikhlas. Ya, itu. Ya, tinggal kita kemudian istiqomah dengan itu. Makanya ketika sakit aja ngersulo. Ketika sakit jangan kemudian membuat kita tuh berdiam diri. Kecuali kalau memang sakitnya itu membahayakan gitu maksud saya. Tetapi setelah sakit itu ternyata Allah itu contohnya saja seandainya Allah kemudian menakdirkan jari kita kemudian putus sebelah gitu. Karena kecelakaan. Ya sudahlah. Kalau setelah selesai sudah sembuh ya kita beraktivitas kembali. Apapun itu. Nah, ini kan ya insya Allah akan menjadi tabungan kita jika kita bersabar. Sesungguhnya orang mukmin itu ya begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, hati-hati dengan diri kita, dengan hisab kita, ya, dengan diri kita. Sabar dan syukur itu tadi salah satu kuncinya. Sabar, syukur, ikhlas itu luruskan niat. Ya. Karena kalau kita itu lupa bersyukur ketika diberikan kenikmatan, itu khawatirnya menjadi sombong. Nah kesombongan itu ya. Itu bagian dari hal-hal yang akan merusak amalan-amalan, akan merusak diri kita, merusak keimanan kita. Ya. Atau mungkin melihat tetangga kita yang kemudian mendapatkan kebahagiaan, terus iri, dengki itu juga akan merusak itu, akan mengikis keimanan kita. Syirik-syirik kecil akan begitu. Nah, ini jamaah rahimakumullah tentang iman di hari kemudian. Nah, saya lanjutkan. Fayaqdillah bainahum faminhum man yadkhulun nar khalidan fiha wa la yakhruju minha wa humul kafiruna wal musyrikun. Maka Allah memberi keputusan tentang perbuatan orang. Lalu ada yang masuk neraka selama-lamanya tidak keluar daripadanya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi setelah tadi ada hisab, kemudian setelah dihisab itu kemudian ada pembalasan. Jadi ada pembalasan. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Tetapi ada yang masuk di neraka itu selama-lamanya. Khalid itu ya. Khalidina fiha. Nah, kalau di Al-Qur'an kan gitu ya. Di surat itu kan ada itu, di Al-Bayyinah itu kan juga ada itu.
Siapa yang selamanya di neraka? Diterangkan di sini, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Itu kan ada satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak akan mengampuni orang-orang yang musyrik dan akan mengampuni dosa-dosa orang selain syirik. Jadi orang-orang musyrik itu yang mensekutukan Allah tidak akan pernah mereka itu beranjak dari neraka. Tidak akan pernah beranjak dari neraka. Makanya kita harus hati-hati juga. Syirik itu yang gimana? Mensekutukan Allah itu ya menduakan Allah gitu loh. Menduakan Allah, ora usah Allah ya, ora usah menduakan Allah ya. Bojone dhewe ya kadang yo cemburu itu enggak salah gitu. Gitu. Artinya anak kita itu loh kalau ibaratnya ada duwe kucing gitu lek pamane terlalu perhatiannya terlalu banyak ke kucing tuh anak kita tuh jadi cemburu kok. Bapak yang ngurusi kucing. Pamane lek manuk, bapak-bapak ini biasanya seneng manuk ya. Isuk tangi turu sing diopeni wis manuk dhisik ya. Ora ngopeni sing liyane. Bojone malih nesu. Oh, pani manuk terus gitu. Engko lek ditinggal lunga wis sing dipesen iki anu. Dan telepon, "Bu, iki piye anu sehat ta ora ngono?" "Bu, manukku telung lek dintasne ndak gitu." Ora nakane bojone, ora nakane anake, nakane manuke kon ngopeni manuke. Itu aja kan. Mau nak manuke ora ngopeni bojone gitu. Nah, itu bayangkan ini Allah yang kemudian sebagai penguasa alam semesta yang menciptakan kita, yang memberikan kita makan. Ya. Jadi Allah itu menciptakan bumi, langit dan seisinya itu sebetulnya kan untuk kemakmuran kita, untuk menghidupi kita gitu loh. Jadi bumi diciptakan itu kan untuk tujuannya itu untuk memuliakan manusia. Mulya gak itu. Dari bumi, emas itu dari bumi, perak juga dari bumi. Berlian dari bumi yang kayak gitu. Tapi kadang manusia itu lupa gitu, sombongnya setengah mati. Padahal itu dari Allah. Nah, wis duwe kan begitu. Bahkan ketika seperti itu terus menjadi kaya, kadang-kadang terus kemudian lupa. Nah, ya ini seperti itu. Apalagi kemudian ada ritual-ritual yang kemudian itu diperuntukkan selain Allah, atau menyangka bahwa ritual-ritual tertentu itu ini ditujukan pada Allah tapi lewat iki. Itu sama seperti zaman dahulu. Di Makkah itu begitu, seperti itu. Adanya Lata, Hubal, Uzza itu ya begitu. Aku tuh bersyukur kepada Allah tak lewatkan dengan patung-patung ini. Mereka tuh bersyukur pada Allah lewat patung itu. Di dalam Al-Quran dikatakan, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang kafir kalau ditanya itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia menjawab Allah. Ya. Kalau Allah. Mereka menjawab Allah yang semua orang kafir begitu. Jawabnya Allah. Tetapi cara-cara mereka untuk mensyukuri itu, cara-cara mereka itu dengan cara-cara begitu. Yes. Yang di lingkungan kita sekarang itu loh, ada yang seperti itu. Hitungan nih kayak Bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin baru cerita di mobil sama Pak Widodo dan teman-teman dari Pondok Al-Mansur dan Ulil Albab 2 itu. Jadi ada di satu tempat itu konon kabarnya untuk pesugihan. Saya pernah ke sana itu dengan teman saya. Masuk saya dilalah itu saya tidak tahu gimana ceritanya, dipersilakan masuk. Di situ tuh orang-orang non-Islam yang masuk itu minta didoakan dengan doa-doa Islam, diakhiri dengan sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu. Nah, walaupun seperti itu, balutannya seperti itu, karena niatnya juga bukan untuk Allah, untuk sesuatu yang bukan karena Allah, ya sudah itu syirik. Makanya kita cukup minta kepada Allah dengan cara-cara yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah, selesai itu. Selesai. Nggak usah macam-macam yang lain-lainnya. Khawatir aja itu. Ngotot-ngotot di bumi ini ketika kita masih hidup ngotot. Ini sudah tuntunan, ini sudah nurut-nurut kakek-kakek kita, mbah-mbah kita. Diberitahu gitu. Ya, yang jelas kita sudah menyampaikan. Khawatir aja nanti ketika di akhirat itu menjadi orang yang rugi. Karena ternyata salah. Janganlah sampai di akhirat, sampai di alam kubur itu banyak orang yang kemudian pengen lagi kembali dihidupkan.
dihidupkan lagi. Untuk apa? Dia akan merubah pola hidupnya. Ya Allah, hidupkanlah saya kembali. Saya akan berbuat yang baik. Saya akan mengikuti langkah-langkah Engkau ya Allah. Gitu. Menyesal. Lagi neng alam barzah belum dihitung sudah menyesal. Jadi jamaah rahimakumullah, saya kira ini cukuplah bagi kita. Kita ini belajar bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita dari Al-Quran itu, dan kemudian hal-hal yang tidak kita, yang di Al-Quran itu tidak dijabarkan dan tidak dijelaskan, ya lewat sunnah Rasul itu, ya, sunnah Rasul itu. Jadi kalau tidak ya asar dari para sahabat Rasul. Nah, jadi itu jamaah rahimakumullah tentang hari kemudian. Ada lagi nih yang masih belum terbacakan. Wa minhum man yadkhulu fiha tsumma yakhruju minha wa humul mu'minunal asun wa minhum man yadkhulul jannah fa yakhludu wa humul mu'minuna as-shadiqun. Jadi dan ada yang masuk neraka, maksudnya nih, kemudian keluar dari neraka. Jadi masuk neraka dulu kemudian dikeluarkan, yaitu orang-orang mukmin yang berbuat dosa, asun, maksiat, melakukan kemaksiatan. Dan ada yang masuk surga dan kekal, yaitu orang-orang mukmin yang benar-benar kemukminannya. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, sebagaimana disampaikan di sini, bagi orang-orang yang sudah Islam, dengan membaca 2 kalimat syahadat, tetapi pokoknya tidak syirik, itu yang membatalkan kalimat syahadat kita tuh syirik. Makanya jangan sekali-kali gitu. Kita tuh jaga nih, kita jangan syirik, jangan syirik. Pokoknya menduakan Allah itu syirik. Nah, itu dijaga betul. Pokoknya tidak syirik. Kemudian kita melakukan dosa, itu nanti dosanya itu harus itu tadi harus mendapatkan pembalasan dulu, di mana ya di neraka. Jadi kemudian jangan dilogikakan, wis bar ngono nang surga, sampeyan neraka dulu ra apa-apa, jari sapa. Kadane neraka yang paling ringan itu kan ayahnya Ali bin Abi Thalib itu, Abu Thalib itu ya. Itu paling ringan itu. Dimintakan dalam tanda kutip guyonan itu diskon oleh Rasulullah itu. Karena dimintakan agar dimasukkan surga, Allah menegur Rasulullah bahwa bukan bagian kamu untuk itu. Dia tetap dalam posisi kafir. Allah menjanjikan untuk Abu Thalib itu diberikan hukuman yang ringan di neraka, nginjek bara kakinya, terus mateng sak utek-uteke. Itu paling ringan. Ya upamane pengen bayang nih, ndelok sate gule gitu, dikeropok ngono terus kan. Ya wis itulah, jadi sampai sebegitu. Bayangkan terus dipecel-pecel, terus diurip neneh itu kan ya begitu. Kene ketelusupane larone ra karo-karuan kelilipan. Lah itu kalau terus kemudian yang disunyuk mata kita, yang itu kan juga tidak usah dibayangkan. Ya kalau kita ingin gitu loh. Kalau kita ingin menjaga diri kita, ya ingatlah mati. Agar kita tuh selalu berhati-hati. Ingatlah mati, agar kita selalu berhati-hati dan jaga nih. Jangan sampai kemudian kita tuh tidak bersiap untuk kematian kita. Nah, ini di sini juga disampaikan ada yang kekal di surga. Tuh. Siapa? Ya orang-orang mukmin dengan sebenar-benarnya kemukminan. Yang jaga lisannya, jaga matanya, jaga tangannya, jaga kakinya, jaga hatinya. Ya orang rasane wong, ibaratnya begitu ya. Orang napuk orang lain. Bahkan hatinya saja dijaga. Dia dengan hati saja wis gak ngrasani wong liya. Sini nahan tapi sini enggak gitu loh. Tonggoku kayak tiba. Nah itu wis. Nah itu. Nah, kalau ya sudah dilosni saja gitu. Dilosni. Kita berhusnudzon saja. Kita ya tidak usah terlalu banyak berprasangka. Itu tadilah, kita serahkan kepada Allah. Jika kemudian ada kesenangan yang diberikan Allah kepada kita, ya kita bersyukur. Ya, sebagaimana Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman itu kan luar biasa itu. Diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu beliau menyampaikan, hadza min amri rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semua yang diberikan, karunia yang diberikan kepadaku ini adalah min fadli rabbi, ya datangnya dari Allah, kemuliaan Allah kepada saya.
Ini untuk ujian saya, lihat dua nih, ashkur am akfur. Ini ada menjadi ujian saya itu bisa bersyukur atau malah saya kufur. Bayangkan. Jadi semut komunikasi saja, beliau paham. Sampai segitunya. Itu beliau itu aneh seperti itu. Atau seperti Nabi siapa tuh yang kena sakit kulit itu? Ayub itu. Nabi Ayub itu cerminan orang yang sabar. Luar biasa. Anaknya mati semua. Ujiannya. Kemudian lumbungnya terbakar, rumahnya terbakar. Punya beberapa istri, minta cerai semuanya, tinggal satu. Dikucilkan, tidak boleh. Oleh masyarakat itu tidak boleh di situ. Khawatir kalau itu nanti akan nulari. Sampai ngungsi di tempat yang tidak ada manusianya. Sampai bertahun-tahun. Ibaratnya semua digerogoti, tinggal hati sama Afrikanya. Artinya semuanya tubuhnya sudah digerogoti penyakit kulit. Dan Allah kemudian mengembalikan lagi. Hanya dengan kesabarannya. Dengan kesabarannya menerima penyakit seperti itu. Ya, penyakit seperti itu diterima dengan sabar. Luar biasa. Luar biasa. Ya, sekali lagi kita juga harus ingat-ingat itu untuk kita. Wah, iki sik larane sik anu iki sik. Pamane kita diberi sakit sik lara Nabi Ayub sih. Sabar lah. Gitu aja. Bayangkan Nabi Ayub seperti itu. Anaknya kemudian kehilangan anak, bayangkan semua. Rumah, ladang, persawahan. Bahkan orang yang kaya. Lumbung, istri. Ya, jadi itulah jamaah rahimakumullah, ini adalah gambaran-gambaran hidup yang kemudian menjadikan sejarah-sejarah cerita-cerita itu yang harus kita pegang agar kita ini tetap bertakwa pada Allah. Mbuh dadi wong sugih, mbuh dadi wong ora sugih, posisi dimanapun itu ya kita harus begitu. Sudah diberikan contoh oleh Allah. Jadi sehingga ya semoga ini menjaga keimanan kita agar kita selalu ingat pada Allah, selalu istiqomah untuk kebaikan kita, istiqomah dalam berakidah. Saya pikir ini yang saya sampaikan di malam hari ini, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Semoga menjadi catatan bagi kita, menjadi peringatan bagi kita semua, terutama saya sendiri, untuk menjaga keimanan kita. Ya ibaratnya kan kita semuanya ingin kemudian di hari, bukan ibarat ya, kita semuanya pasti pengen nanti di dunia juga hasanah, di akhirat juga hasanah. Seperti bagaimana doa kita, Rabbana fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita tuh kan, kita tuh pengen diberikan kebaikan di dunia, diberikan kebaikan di akhirat, wa qina, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, caranya yaitu tadi, kita harus lakukan itu di dunia. Bukan nanti, hanya di sini tempatnya. Nabung kita di sini di dunia. Nabung saake-ake, sak iso-isone. Kalau kemarin-kemarin kita punya dosa, entah dosa apa, punya kesalahan, ya kita tebus sekarang. Fa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan kejelekan yang kemarin itu dengan kebaikan-kebaikan. Kita harus menatap masa depan. Kemarin ya sudah selesai. Kemarin kita tutup, kita berbuat lebih baik lagi, baik lagi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.